Halo semua, perkenalkan saya Gede Marta Widana. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi modul. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, guru sebagai sumber utama pengetahuan, di mana murid sering dianggap sebagai penerima pasif dari pengetahuan yang diberikan oleh guru. Guru memegang peran utama sebagai penyampaian informasi dan murid diharapkan untuk menyerap dan mengingat informasi tersebut. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru, di mana kegiatan pembelajaran seringkali berfokus pada ceramah guru dengan sedikit interaksi atau partisipasi aktif dari murid. Guru menentukan apa yang harus dipelajari, kapan, dan bagaimana caranya dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian berbasis ujian, di mana keberhasilan seorang murid hanya diukur melalui ujian dan tes yang standar. Nilai ujian sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan akademis dan pemahaman murid. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Bagaimana pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat murid. Pendekatan ini mendorong partisipasi siswa aktif dan interaksi serta menghargai pengalaman dan latar belakang murid. Yang kedua, ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda. Ketercapaian belajar tiap peserta didik dapat berbeda-beda karena beberapa faktor, misalnya saja gaya belajar siswa, motivasi dan minat siswa, ataupun lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Beberapa karakteristik unik yang dapat ditemukan pada peserta didik, misalnya siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, kecepatan dalam pembelajaran yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan keaktifan peserta didik, di mana dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan siswa lebih meningkatkan kemampuan dan kreativitas serta hasil belajarnya dalam sebuah pembelajaran. Hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran KHD, diantaranya yang pertama menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, di mana menggunakan misalnya metode pembelajaran yang berbeda-beda sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, melakukan penilaian berbasis proses, di mana seorang guru bisa saja menggunakan misalnya penilaian berbasis portofolio atau penilaian formatif. Yang ketiga, mengadopsi peran guru sebagai fasilitator, di mana kita mendorong murid untuk belajar secara mandiri dengan memberikan mereka sumber daya dan alat yang diperlukan untuk eksplorasi sendiri. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan dan terima kasih.